yang ke 39. Ulangan pasal 31 ayat 8 dan 32 ayat yang ke 39. Baca sebagai dasar untuk kita melihat renungan kita. Nanti ada beberapa ayat kita baca, itu lihat di slide-nya. Oke, mungkin si slide-nya sudah bisa dimunculkan. Kita baca ayat yang ke-8 ulangan 32. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendirilah akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Haleluya. Ayat 32 ayat yang ke-39. 1, 2, 3. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia yang tadi yang menyertai ya. Tidak ada Allah kecuali aku menghidupkan. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Kalau kita simpulkan satu kata, saudara, Allah kita itu kuat, katakan amin. Allah kita dahsyat, katakan amin. Allah kita tidak ada bandingnya. Itulah lagu yang pernah di ngetop ya, ojo-ojo dibandingke gitu kan. Gak ada yang bisa dibandingkan dengan Tuhan kita. Karena Tuhan kita sudah terbukti Allah yang sanggup, Allah yang mampu. Nah, saya akan menguraikan ini, cuman saya ingin membawa kita untuk melihat apa yang Tuhan taruh di gereja GPSK. Boleh ditampilkan? Muncul nggak? Nggak muncul. Ya, tidak apa-apa. Kalau tidak muncul berarti Tuhan tidak mau dibuka barangkali. Ya, oke. Nah, kita melihat saudara-saudara, kalau dalam visi gereja kita, ya, Tuhan berikan kepada saya 5 kata, ya, 5 kata. Saudara, saya simpulkan menjadi namanya 5G. Oke. Ya. Nah, dari awal. Ya, 5G. 5G itu 5G ya, 5G ya. G yang pertama itu namanya gold, emas. G yang kedua namanya glory. G yang ketiga namanya God. G yang keempat namanya grow, bertumbuh. Dan G yang kelima namanya grace. Nah saudara, gereja kita akan mengerjakan 5G ini saudara. Nah untuk itu visi itu yang tertulis demikian. Mudah-mudahan bisa dibaca. Ya, agak kabur karena kurang jelas di atasnya. Kira-kira menyiapkan jemaat yang berkenan. Nah di bawahnya sudah ada ya. 1, 2, 3. Menyiapkan jemaat yang berkenan apa? Dengan hidup berkualitas dan hati murni seperti emas. Menjadi bencana kemuliaan, itulah glory. Hidup dalam tuntunan Tuhan, God, dan bertumbuh dalam iman, grow, dan menjadi alat anugerah Tuhan, grace. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Menyiapkan umat yang berkenan dengan hidup berkualitas dan hati yang murni seperti emas, menjadi bencana kemuliaan, hidup dalam tuntunan Tuhan, bertumbuh dalam iman, dan menjadi alat anugerah Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini saudara kita akan sepanjang tahun ini
Mungkin dan selanjutnya kita hanya fokus kepada 5G, ya. Maka G yang pertama ini itu namanya gold. Apa artinya? Tuhan menciptakan saya dan saudara, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan bangsa Israel, itu bangsa yang unggul. Gold, ya. Ini kalau emas namanya disebut orang Indonesia punya logam mulia. Di atas emas itu namanya intan dan permata, tapi sangat-sangat sedikit. Tapi emas begitu banyak, dan emas bisa dijangkau, saudara. Tetapi untuk sampai kepada pribadi emas itu kita perlu yang namanya anugerah. Kita perlu bertumbuh, kita perlu kasih karunia Tuhan. Kapan manusia itu mengalami emas gitu ya? Saudara, Adam dan Hawa, Tuhan berkata mereka mulia waktu diciptakan. Mereka diberikan di di Taman Eden gitu kan, satu tempat yang luar biasa. Tetapi saudara, yang namanya emas ini namanya emas Adam gitu ya. Emas Adam ya kualitasnya emas, pikirannya emas. Bayangkan saudara, Adam ini pintar, hebat, luar biasa. Sampai sekarang saya belum bisa menghafal nama jangkrik. Siapa ya saudara tahu menghafal nama jangkrik? Siapa yang hafal nama burung? Adam hafal semuanya. Siapa yang hafal nama ular? Ular tedung, ular sawah, ular rimpung. Nah, apalagi? Udah, ular hijau. Adam di otaknya, memorinya berarti punya kapasitas yang besar. Nah, saudara, dari semua itu, saudara, kenapa pertanyaan, kenapa Adam yang emas ini, Adam jadi turun? Satu namanya dosa. Dikatakan hilang kemuliaan Allah, glory. Maka membutuhkan namanya anugerah. Bertumbuh, kalau kita mau bertumbuh terus, maka gereja kita menawarkan, mengajak kepada Bapak Ibu, ayo kita 2025 ini bertumbuh. Amin. Nah, sebuah pertanyaan, bagaimana kita bisa bertumbuh? Ya, usaha kita selama ini sudah lumayan. Sudah baca Alkitab. Itu yang bagian pertama ya, baca Alkitab. Tapi nggak cukup rupanya. Untuk bertumbuh itu perlu komunitas. Untuk bertumbuh ini kita perlu kerjasama. Saling saling mendukung, saling mendoakan. Tuhan mau kita punya kualitas yang bagus, punya iman yang bagus, punya jemaat yang mulia. Tetapi bagaimana supaya itu terjadi? Ini sebuah pertumbuhan saya. Makanya setelah saya khotbah ini, setelah selesai ibadah, saya ngajak Bapak Ibu jangan pulang. Yuk kita ketemu bagaimana kita bisa merealisasikan visi ini. Yang Tuhan tahu bukan cuma kita melahirkan generasi emas. Sudah ingat apa salah satu programnya Prabowo apa? MBG. Makan MBG kan? Makan bergizi gratis. MBG programnya, bukan MKG. MBG, makan bergizi gratis. Kenapa nggak boleh makan siang gratis? Karena kalau makan siang aja belum tentu bergizi gitu. Kalau bergizi gratis, itu tujuan tuh apa? Supaya Indonesia 20 tahun lagi kita punya generasi emas. Dan capai 2045 itu generasi yang sekarang, dan 25 tahun lagi atau 20 tahun lagi itu generasi emas. Bukan cuma pintar, tapi gizinya bagus. Prabowo aja punya rencana untuk generasi 2045 itu pintar, otaknya bagus, tahan banting, mentalnya bagus. Ada lagi saudara, program yang baru-baru ini. Dia ketemu dengan Bill Gates, orang kaya di Amerika. Dan Bill Gates mau mendukung salah satu program Prabowo. Di seluruh Indonesia nanti sudah ada 50, itu namanya asrama untuk orang-orang yang gak mampu. Itu ditanggung gratis semuanya. Pertanyaannya untuk apa? Untuk melahirkan generasi yang pintar, yang hebat, yang unggul.
Tapi mereka hanya merancang unggul dari segi knowledge, pengetahuan, dari segi fisik. Tapi Tuhan merancang kita untuk menjadi bangsa yang unggul lebih daripada programnya Prabowo. Pertanyaannya apa? Itu yang Ibu Gembala tadi bacakan barusan. Supaya, Bapak Ibu, ya, supaya kita mencapai yang goal ini gitu loh. Lajarlah mereka, kasih tahu mereka firman. Mereka fisiknya oke. Saudara, menurut survei anak-anak minimal butuh 4 atau 3. 1, butuh yang namanya kasih sayang. Yang kedua, butuh pendidikan yang baik. Yang ketiga, butuh gizi yang baik. Kasih sayang, gizi yang baik, pendidikan yang baik. Satu lagi, mereka butuh spiritualitas yang baik. Kalau ingin menjadi bangsa yang unggul, yang goal tadi, maka itu tugas kita bersama. Bagaimana caranya? Caranya adalah bagaimana kita bisa bersama-sama mengerjakan proyek ini. Ini proyeknya bukan hanya untuk kita, Bapak Ibu, tapi untuk generasi selanjutnya. Tapi kalau kita sendiri nggak memiliki kualitas emas itu, bagaimana kita bisa mengalirkan penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik, pemberian yang terbaik, ya kan? Ya kan, untuk Tuhan yang terbaik, semua yang terbaik. Itulah bagian goal itu. Oke, setelah visi ini, saudara, ya kita melihat lanjut. Nah, kita baca ayat firman Tuhan, 2 ayat. 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi bejana untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipakai oleh tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya kemarin mendengar pidato Prabowo berapi-api. Saya paling suka dengan pidatonya Prabowo, saudara. Tapi salah satu saya suka kalimat dia bilang begini, saudara-saudara, kita sekarang punya dana antara. Dana antara ini katanya ini sebagai modal supaya kita jadi negara kaya. Nah, untuk mengelola dana yang sekian triliun ini, kita tidak boleh melihat suku. Kita tidak boleh melihat warna kulit. Siapa saja dia, agamanya apa, asal dia orang Indonesia yang berkompeten, punya kemampuan, silakan dia mendaftarkan diri masuk melayani Tuhan lewat dana antara. Kira seperti itu ya. Apa artinya? Berarti kita orang Kristen perlu membersihkan generasi emas. Salah satu yang saya banggakan di gereja GPSK itu ada 2 anak kecil, saudara. Itulah Ray dan Ray. Ya, mereka setiap doa Rabu ikut. Walaupun kadang-kadang ribut, mereka keliling-keliling ribut. Tapi apa? Mereka dari kecil masuk di hadirat Tuhan. Bagaimana kita bisa menyiapkan generasi kita pintar, hebat, mengasihi Tuhan, penyembahan, pujian seperti mereka yang main musik hari ini, ya kan? Puji Tuhan. Nah, kita tidak tahu bagaimana kualitas mereka selanjutnya. Kalau kita punya uang, disekolahkan mereka, dikasih mereka sekolah yang bagus kalau perlu. Kalau saya punya banyak dana, saya mau kursuskan mereka ini, kursuskan mereka itu, sekolah di sini, sekolah di situ, kampus sampai S2, S3, sampai profesor, doktor. Itu secara knowledge kita persiapkan. Tetapi kita mau buat apa? Ini pertanyaannya bagi kita. Maka ayat ini saya baca ulang sekali lagi. Jika seseorang menyucikan dirinya, artinya apa, saudara? Kita punya tekad untuk membersihkan diri kita. Maka salah satu kita punya komunitas di grup. Saya juga himbaukan sekali lagi atau berkali-kali, ayo sudah baca Alkitab. Saya kasih contoh ya. Alkitab itu katanya seperti air. Saudara boleh ambil gelas gitu ya. Kasih gelas itu air yang kotor, ya. Tapi jangan, nggak masalah. Kalau air yang kotor itu, anggaplah air yang sangat kotor, terus isi air bersih. Sampai selama-lama kotor itu akan menguap, keluar lama-lama jernih. Saya selalu melihat begitu, ya. Jadi kalau kita terus dibasuh dengan firman, disucikan dengan firman, diurapi dengan firman, firman yang menyucikan diri kita, menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dan ia akan menjadi bejana kemuliaan, itu glory.
Saya percaya semua kita mau menjadi bejana kemuliaan. Ini target kita selanjutnya. Emas dapat, kita menjadi bejana kemuliaan. Saya kira Tuhan dari surga dalam gini. Wow. Kalau yang satu ini saya suka. Ganteng kayak Jojo, ya kan? Jojo ganteng gak tak? Tak. Kalau nggak ganteng, kau nggak dilatihkan musik lagi, ya kan? Ya kan? Tapi semoga hatinya ganteng, karakternya ganteng, ya kan? Karismanya ada, cantik kayak kita, ya kan? Wah, dulu waktu kita masih sekolah minggu, gitu kan? Saya nggak jangka loh kita secantik itu. Tapi bukan yang wajah yang cantik, betul nggak, ibu ya, ibu setangkap ya? Tapi itu Tuhan katakan, kalau kamu mau dikatakan menjadi bencana kemuliaan, jadi kamu harus punya waktu berjalan kita. Kamu siap hati dibentuk seperti emas, dibakar. Kami dengan ibu kemarin nonton satu film, saudara. Ada orang tuh mencuri emas gitu ya. Ada emas tuh ada di bank gitu kan. Gimana caranya mengeluarkan emas itu? Memang mereka pintar. Apa judul filmnya? Lupa judulnya. Saya pengen saudara mau dipoto-foto mau muncul ke sini, cuman artinya proses. Jadi caranya mereka tuh bikin tempat bakaran itu, masukkan ke dalam itu, terus mereka leburkan dia jadi batangan-batangan kecil kayak sampah. Tetapi satu diangkut pakai truk sampah, mereka pindahkan ke tempat lain. Yang namanya emas, saudara, walaupun dibakar beratus-ratus kali, dia akan terus muncul jadi emas. Kalau karakter kita, hidup kita, itu tadi, kita mempersiapkan diri untuk menjadi bencana kemuliaan untuk maksud yang mulia. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam 1 Korintus ya, Paulus menulis begini, saudara terserah mau menjadi perabot di rumah Allah yang mana, tapi kita dirancang untuk perabot yang mulia. Saudara, ada berkaitan dengan ini, saya membuat satu ilustrasi atau cerita. Mungkin saudara pernah dengar ilustrasi ini, dan ilustrasinya bagus. Katanya di sebuah pegunungan ya, di pedalaman Kalimantan atau di mana gitu ya, itu ada 3 pohon. 3 pohon itu mereka sama-sama rimbun, sama-sama tinggi. Nah, 3 pohon ini bercerita. Pohon yang satu bilang begini, halo bro, dia bilang gitu. Ya, apa cita-citamu? Ceritalah pohon yang pertama, saudara. Cita-cita saya ingin kalau nanti ditebang, saya ingin menjadi kapal pesiar gitu ya. Nah, terus saya akan membawa turis keliling dunia. Oh, keren sekali cita-citamu. Ya. Terus kamu cita-citamu apa? Cita-cita saya, dia bilang gitu ya, saya ingin menjadi kotak perhiasan. Loh, kok kecil kali? Ya, saya ingin ditebang, terus nanti akan disimpan di mana emas-emas menyimpan saya di situ. Oh, keren juga cita-citanya. Terus yang satu lagi, terus kamu cita-citanya apa? Saya beda katanya. Saya bercita-cita kalau bisa sampai mati saya nggak mau ditebang. Saya ingin menjadi pohon yang indah, yang tinggi. Nanti kalau ada orang datang bisa berteduh di tempat saya. Cita-cita mereka bertiga. Tapi suatu saat saudara, tukang kayu datang menebang 3 pohon itu. Yang satu yang pertama kecewa. Kenapa? Karena dia bercita-cita tidak mau ditebang. Akhirnya ditebang juga. Nah, saudara, kelamaan. Yang satu sudah jadi apa? Yang tadi mau jadi kapal pesiar, ternyata gak jadi kapal pesiar, jadi kapal nelayan. Udah jadi kapal nelayan, tiap hari bau ikan, saudara. Dia kecewa, dia marah. Tapi suatu saat, saudara, tahu-tahu itu kapalnya Petrus. Dan di kapal Petrus itulah dipakai oleh pemilik kehidupan bernama Yesus, khotbah. Dan Yesus berkata kepada Petrus, aku pinjam kapalmu, aku mau khotbah. Saudara, andai kata kapal ini bisa berkata, saya tidak jadi kapal pesiar, tapi di kapal saya lah Yesus menyalurkan sang firman itu, berkhotbah. Kadang-kadang dalam hidup kita mungkin kita kecewa. Begitu banyak cita-cita, begitu banyak keinginan kita,
Tapi Tuhan proses. Akhirnya apa? Dia tidak memuliakan Tuhan lewat kapal pesiar, tapi dia bisa memuliakan Tuhan lewat apa? Lewat kapal nelayan. Yang kedua, saudara, yang kayu yang kedua nggak jadi kotak perhiasan. Setelah dipotong, dipakai untuk menyimpan babi. Kalau sekarang ya, kalau di Timur Tengah kasih makan ternak domba. Kecewa, dia lebih kecewa lagi. Kalau jadi kapal masih lumayan, saudara. Dia jadi palung. Tapi Bapak Ibu tahu, setelah Yesus lahir, maka ada lagu yang berjudul begini, di palungan. Seperti palungan, demikianlah hidupku di tangan-Mu Tuhan. Andai kata kayu itu bisa berkata, saya tidak jadi kotak perhiasan, tapi tempat saya lah bayi Yesus boleh lahir. Kayu yang ketiga, saudara, yang tadi mau cita-cita kamu di tempat, tiba-tiba dia ditaruh di gudang, nggak dipakai siapa-siapa. Kalau yang satu 30 tahun udah dipakai, yang pakai palungan, ini udah 30 tahun kawannya sudah berfungsi, dia tetap di gudang. Jadi kayu yang tidak berfungsi, dia kecewa, saudara. Tapi suatu saat Mas Yusuf, ya kan, yang menggunakan itu, ya kan, dan sebagian dijualnya, akhirnya datanglah, akhirnya menjadi kayu salib. Kalau kayu salib bisa berkata, terima kasih, saya yang paling terakhir mendengar khotbah Yesus, Eloi, Eloi lama sabachthani. Saudara, 3 cerita ini mengajarkan kepada kita, semua kita dirancang untuk memuliakan Allah. Mungkin kadang-kadang kita nggak tahu, kita nggak sesuai dengan cita-cita kita nggak sesuai dengan keinginan kita, nggak sesuai dengan rencana kita. Saya dengan Ibu Gembala kadang-kadang sharing, dulu Ibu Gembala tuh cita-cita itu mau menjadi pegawai kantor, saudara. Ya, menjadi seperti Bu Susi lah, ya, ya pakai baju ini. Tapi cita-citanya nggak jadi pegawai kantor, ya kan? Mungkin seperti kayu itu hanya menemani Pak Pendeta Ali, ya kan? Hanya mendampingi saya. Kadang-kadang memang jadi korban salibnya. Tapi saya percaya, saudara, kalau gereja kita bisa begini, ya kalau kita melihat pertolongan Tuhan, peran yang paling besar adalah Ibu Gembala. Dia memberi sesuatu yang luar biasa dalam pelayanan saya. Sering sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kita, maka visi kita yang kedua itu adalah glory. Barusan untuk kami berdoa di sini, Tuhan ingatkan saya begini, kita nggak bisa memuliakan nama Tuhan kalau kita hidup dalam dosa. Maka kita perlu salib tadi, kayu salib itu, supaya apa? Supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Lewat penderitaan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita baca selanjutnya ayat di bawahnya, Ulangan pasal 31. Oh sudah tadi ya. Oke, kita masuk kepada slide selanjutnya. Boleh diklik? Ya. Bagaimana Tuhan sendiri berjalan di depan kita dan menyertai kita. Maka penting yang ketiga tadi, God, glory, God. Tadi waktu saya sedang memikirkan kata God, saudara, ada seorang membuat begini, God itu G-O-D, G itu guidance, O itu honor, D itu delivery. Dia adalah guidance hidup kita. Kalau tak dituntun Tuhan, kita nggak sampai ke tanah-tanah. Yang kedua, honor, dia pemilik kehidupan kita. Coba lagi, kenapa dia begini? Aku yang menentukan hidup dan mati. Ayo, siapa bisa berkata hari ini, besok saya pasti masih hidup? Kalau Tuhan bilang panggil mati, mati. Kalau Tuhan bilang hidup, hidup. Berarti dia pemilik kehidupan. Dia honor kita. Kenapa kita bisa terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan? Sering bangsa Israel sudah gagal di dalam kitab Ulangan itu karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Kita baca bagus-bagus, ayo 1, 2, 3. Karena Tuhan apa? Sendiri berjalan di depan dan apa? Menyertai. Maka umat tidak perlu takut akan proses apapun.
mengakui Tuhan sebagai sumber dan pemelihara hidup kita. Karena Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Karena Tuhan menyertai perjalanan hidup umatnya. Selanjutnya. Kedaulatan Allah penuh atas hidup umatnya. Tidak ada Allah lain kecuali aku. Pemurnian dan proses hidup di tangan Allah. Akulah yang akan mematikan, aku yang akan menghidupkannya, aku yang akan melakukannya dan akan menyembuhkannya. Amin. Siapa Bapak Ibu yang sudah pernah mengalami, sudah dekat-dekat ajal? Coba Bapak Ibu lihat garis tangan. Ya, garis tangan. Bapak Ibu, garis tangannya apa tulisan di situ? Pak Su, apa tulisan Pak Su, Pak? A? Apa Pak? L. M artinya mati. Punya saya A artinya ajar. Ada yang tulisannya W artinya wafat. Saya nggak ngerti. Artinya apa? Bapak Ibu? A itu Ali gitu ya. Oke. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau saya bukan ahli garis tangan, Tuhan berkata, mati kita, hidup kita bergantung sama Tuhan. Maka penting visi yang ketiga itu bergantung sama Tuhan. Hidup mati bergantung sama Tuhan. Siapa tahu ketika Bapak Ibu mengalami sakit, ingat begini, aku tidak akan mati kalau Tuhan tidak suruh saya mati. Ada mamanya Evi ya. Oh ya, Bu, tenang aja Bu. Kesehatan kita di tangan siapa Bu? Tangan Tuhan. Nuan dari pulai seperti ya. Semua memang pulainya. Ya, itu bahasa Singapura dengan sempuh. Supaya saudara kalau sakit, saudara kepala tangan begini. Coba kita kepala tangan begini. Coba. Hidupku, Tuhan yang pegang. Ini khususnya yang masih jomblo, yang sudah menikah jangan. Yang jomblo saja. Jodohku, Tuhan yang pegang. Oke. Karirku, Tuhan yang pegang. Amin. Tuhan yang pegang hidup kita. Makanya God penting. Tuhan pegang tangan saya, Tuhan pegang hidup saya. Kalau Tuhan pegang, gak ada yang salah pegang. Kita percaya bahwa Tuhan penentu hidup kita. Maka kalimat selanjutnya, aku akan menuntunmu, aku menyertaimu, akulah sumber hidupmu. Amin. Jadi kita mau kata gini, gereja kita tidak bisa lupa sama Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Ya. Tapi ada orang saudara suka apa? Suka apa sih namanya itu? Apa namanya? Keceplos apa namanya ya? Darah Yesus itu. Darah Yesus. Apa namanya? Latah. Oh Jesus gitu. Bagus saudara. Tapi yang nggak bagus tuh nggak ada memuliakan nama Tuhan. Copot gitu. Aduh, saudara. Coba saudara latah rohani gitu kan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Aku dipegang. Tuhan pegang hidup. Terus di bawahnya, penyerahan total, pengakuan bahwa hidup kita berasal daripada Tuhan, selaras dengan aspek God dalam fokus mengakui Tuhan sebagai sumber yang memelihara hidup kita. Kemudian memuliakan Tuhan dalam segala aspek, termasuk penderitaan saudara, kita dipulihkan sesuai dengan kalimat mengubah segala aspek hidup, termasuk karunia, harta, penderitaan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, hari ini ada Ibu Tri ya. Ibu Tri itu adik kelas kami dulu ya. Ya, kemarin pernah mengalami sakit yang luar biasa. Tapi Tuhan ubah sakitnya menjadi kesembuhan. Ya, Bapak juga pernah sakit Pak ya. Tapi Tuhan sembuhkan. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, kita ini ya, kalau Tuhan bilang umur kamu udah gak lama,
baru kita berpikir mau baca Alkitab, merenungkan firman. Jangan Bapak Ibu, ya. Kalau kita sehat, ayo kita baca firman, renungkan firman, ya kan. Kalau kita diberi kesempatan, ada harta benar, layani Tuhan. Lanjut, Vio. Nah, kayak Vio hari ini kan udah berfungsi dia. Sudah. Oke, nah, saya hanya ngajak kita membaca, saudara. Kita coba lihat bagian gold nih supaya ingat. Nanti Bapak Ibu khotbah saya setiap hari Minggu selalu 5G. Gold, glory, God, grow, grace. 5 ini saja. Oke, kita baca. Gold, emas, apa? Menjadikan umat yang berkenan dengan hidup berkualitas emas murni, bebas dari dosa, unggul, bernilai tinggi. Karena itu hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Jadi kita punya target ini, saudara-saudara. Kalau kita pulang dengan hati yang bersinar. Amin. Kalau satu saat saudara kita mati, kalau bisa mati tersenyum. Saya belum pernah lihat orang mati gini. Kalau bisa disuntik, ya waktu kita tersenyum langsung disuntik. Kalau mati saudara, tiba-tiba saudara katanya, saudara pernah ada orang mati namanya Alexander Agung, saudara. Alexander Agung tuh mati, dia punya pesan sebelum dia mati. Apa katanya? Tolong, waktu saya mati nanti, peti saya dibolong katanya. Terus tangan saya dibuat begini. Loh, kenapa Pak? Supaya setiap kali orang datang melawat saya, masih bisa salam sama saya. Bayangkan, dia mati, tangannya dibuat begini. Bagus juga gitu ya. Tapi siapa mau salam sama mayat ya kan? Kalau sudah mati begini ya kan? Nah, oke. Nah, jadi ini bagian kita. Selanjutnya, next. Ya, glory. Ya, dari proses yang ada, dari setiap keadaan kita untuk menjadi bencana kemuliaan, mengubah segala aspek hidup kita tadi seperti cerita pohon tadi, termasuk karunia kita, harta kita, penderitaan kita, semuanya kita kelola untuk menjadi kemuliaan. Saya sudah ilustrasikan seperti 3 pohon yang tadi. Kegagalan kita, kesuksesan kita, semua untuk memuliakan nama Tuhan. Siapa tahu nanti ya kan, si Arif nanti kan setelah tamat ya kan, duitnya banyak kan, jangan lupain, jangan toko minum-minum, jangan mabok-mabok, ya kan, ya jangan kau minum tuak 1 jerigen ya kan. Nah, Rif, itu tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kau diberkati ya kan, ya Ichiro kemarin dia dapat uang, saudara, dapat uang dari magangnya. Kalau kawan-kawannya itu dapat jut-jut, dia dikasih salam tempel 500.000. Wah, terus mamanya bilang gini sama dia, yang pertama harus berikan persepuluhan. Itu buah sulungmu, hasil kerja magamu selama 3 bulan gitu kan, berikan persepuluhan bagi Tuhan. Ternyata bukan cuma itu saja, saudara. Mamanya dikasihnya 100.000, saya dikasihnya 100.000. Event mungkin 50.000, ya kan? Habis duitnya. Saya bilang gini, nggak apa-apa, ini kan hasil sulungmu yang pertama, dan Tuhan berkati. Jadi seluruh yang kita punya harus Tuhan yang dimuliakan. Yang selanjutnya, God, Allah, mengakui Tuhan sebagai sumber dan tujuan hidup kita. Jadi Tuhan tujuan hidup kita, bukan uang tujuannya, bukan kaya tujuannya, bukan sukses tujuannya. Yang single tadi ada Nanda. Nanda mana Nanda? Oh itu Nanda. Nanda mau cita-cita jadi apa namanya? Yang lenggak-lenggok itu apa betul? Pramugari kan? Pragawati. Oh Pragawati. Ternyata Nanda Ibu Gembala ada baca, ada pembukaan untuk jadi pramugari. Ya siapa tahu ya kan. Tapi kalau kamu pun cantik, apa? Ingat, tujuannya bukan untuk kaya, tapi untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan tujuannya. Terus apa? Serta Sang Pemelihara, Tuhan pelihara hidup kita. Andalkan Dia dalam setiap langkah kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Selanjutnya, grow. Oke. Grow artinya bertumbuh dewasa.
Kita bertumbuh dewasa sebagai mempelai Kristus yang hidup dalam persekutuan dan aktif melayani Tuhan. Bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan kepada Tuhan. Untuk bertumbuh perlu baca Alkitab. Yang terakhir, grace, anugerah. Aktif menyebarkan pesan keselamatan, pengampunan melalui iman kepada Yesus Kristus dengan anugerah Allah yang melimpah, sehingga olehnya kita menjadi agen keselamatan. Terus